Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Di penghujung tahun 2023, di mana meski dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, masing-masing negara di dunia tetap dipenuhi dengan semarak Natal. Jalan-jalan dipoles dengan nuansa Natal, dan masyarakat menanti kunjungan Sinterklas sambil menyiapkan diri menyambut tahun baru 2024. Namun pada perayaan Natal Desember 2023 kemarin, dan dalam rangka menyambut tibanya tahun baru 2024 ini, mungkin hanya Tiongkok yang tidak semeriah itu. Pasalnya Tiongkok saat ini masih belum bebas dari salah satu masalah terbesar dalam negerinya, yaitu wabah misterius. Wabah misterius muncul lagi di Tiongkok. Rumah sakit di Beijing dan Tiongkok wilayah utara tengah menghadapi lonjakan jumlah pasien anak-anak yang menderita penyakit pernafasan. Peristiwa ini bersamaan dengan musim dingin pertama di negara tersebut sejak tak lagi ada pembatasan kegiatan terhadap COVID-19. Para pasien harus menunggu berjam-jam untuk menemui dokter, dengan ratusan pasien mengantri di beberapa rumah sakit anak-anak di kota-kota besar di wilayah utara. Pekan lalu, seorang pejabat di rumah sakit anak Beijing mengatakan kepada media bahwa ada rata-rata lebih dari 7.000 pasien setiap hari saat ini dan jauh melebihi kapasitas rumah sakit. Rumah sakit anak terbesar di dekat Tianjin itu bahkan memecahkan rekor pada November 2023 lalu ini dengan menerima lebih dari 13.000 anak di unit rawat jalan dan gawat darurat. Ketika pasien menelpon untuk membuat slot janji temu di Rumah Sakit Persahabatan Beijing, seorang anggota staf mengatakan bahwa perlu waktu seharian untuk menemui dokter anak. Pejabat kesehatan di Beijing dan kota-kota besar lainnya di Tiongkok Utara mengatakan penyakit musiman yang khas termasuk influenza dan virus pernapasan sensisal, serta pneumonia mikroplasma atau infeksi bakteri yang biasanya menyebabkan infeksi ringan dan umumnya menyerang anak-anak menjadi penyebab utama penyakit ini. Lonjakan kasus di Tiongkok Utara ini juga terjadi di tengah meningkatnya jumlah kasus infeksi saluran pernapasan musiman di belahan bumi utara, termasuk di Amerika Serikat. Namun situasi di Tiongkok menimbulkan kekhawatiran global setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO meminta pemerintah Tiongkok untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai peningkatan penyakit pernafasan dan melaporkan kelompok pneumonia yang tidak terdiagnosis pada anak-anak. Tapi setelah berbicara dengan pejabat kesehatan dan rumah sakit di Tiongkok, WHO mengatakan bahwa data yang menunjukkan peningkatan kasus adalah akibat pneumonia mikroplasma pada bulan Mei 2023, sementara pada Oktober disebabkan penyakit musiman umum RSV, adenovirus, dan virus influenza. Beberapa dari peningkatan ini terjadi lebih awal dibandingkan yang pernah terjadi sebelumnya, tapi bukan hal yang tidak terduga, mengingat pencabutan pembatasan akibat COVID-19 seperti yang dialami negara-negara lain, kata WHO. Sebagai catatan, warga Tiongkok menjalani 3 musim dingin sebelumnya sejak tahun 2020, 2021, 2022 dalam pembatasan ketat pemerintah untuk meredam COVID-19. Namun baru menjalani musim dingin tanpa pembatasan, kabar tak sedap muncul di Tiongkok dengan adanya gelombang penyakit pernapasan baru melanda seluruh negeri. Peningkatan kasus yang tidak biasa ini telah mendorong Organisasi Kesehatan Dunia WHO meminta Tiongkok memberikan informasi tambahan mengenai wabah ini dan mencari langkah-langkah respon yang lebih baik. Meskipun penyebab tren ini tidak jelas, beberapa pakar kesehatan mengaitkan hal ini dengan dampak umum dan sementara dari pencabutan pembatasan lockdown. Pertanyaan yang belum terjawab seputar infeksi dan negara penyebarannya telah membuat para ahli lain menyamakannya dengan masa-masa awal terjadinya pandemi. Pada konferensi pers tanggal 13 November 2023, otoritas Tiongkok dari Komisi Kesehatan Nasional
melaporkan peningkatan kejadian penyakit pernapasan di dalam negeri. Pihak berwenang Tiongkok mengaitkan peningkatan ini dengan pencabutan pembatasan COVID-19. Rumah Sakit Anak Beijing disebut telah menerima 9.378 pasien. Bangsal hingga lobi RS rumah sakit dipenuhi mereka yang tengah berobat. Dari laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, peningkatan penyakit pernapasan secara nasional, terutama menyerang anak-anak, dilaporkan kali pertama oleh Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada 13 November 2023. Pasien mengalami gejala demam, kelelahan, dan batuk. Setiap minggu jumlah klaster dilaporkan meningkat. Awalnya belum diketahui penyebab pasti penyakit itu. Namun minggu lalu, WHO menyebut penyebab utama dari pneumonia misterius yang menyerang anak-anak di Tiongkok adalah Mycoplasma pneumoniae. Menurut WHO, gejala pneumonia akibat Mycoplasma pneumoniae sama seperti gejala pneumonia pada umumnya. Biasanya, gejalanya pun cenderung lebih ringan. Namun pada anak dengan daya tahan menurun dapat menyebabkan kondisi yang berat. Pada tanggal 21 November, Media dan ProMed melaporkan kelompok pneumonia yang tidak terdiagnosis pada anak-anak di Tiongkok Utara. Tidak jelas apakah hal ini berhubungan dengan peningkatan keseluruhan infeksi pernafasan yang sebelumnya dilaporkan oleh otoritas Tiongkok atau kejadian terpisah. Menurut laporan ProMed, infeksi telah menjamur di Beijing dan kota Liaoning di timur laut negara itu yang berjarak 800 km. Meskipun angka resmi mengenai jumlah kasus tersebut belum tersedia, rumah sakit di Beijing mengalami peningkatan jumlah pasien, terutama di bangsal anak-anak. Jumlah anak-anak yang dilaporkan menderita pneumonia di Tiongkok mencapai 7.000 kasus per hari. Sekolah-sekolah di Beijing juga melaporkan tingkat ketidakhadiran yang tinggi, bahkan meliburkan seluruh kelas setidaknya selama seminggu jika beberapa siswa sakit dan memperingatkan orang tua untuk ekstra hati-hati. Para pejabat kesehatan juga khawatir bahwa musim dingin akan memperburuk penyebaran infeksi setelah ada peringatan dari Otoritas Cuaca Nasional Tiongkok bahwa suhu dingin di negara itu akan semakin turun. WHO pun merekomendasikan agar masyarakat di Tiongkok mengikuti langkah-langkah untuk mengurangi risiko penyakit pernapasan, termasuk vaksinasi yang direkomendasikan, menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, tinggal di rumah saat sakit, menjalani tes dan perawatan medis sesuai kebutuhan, memakai masker sebagaimana mestinya, memastikan ventilasi yang baik, dan mencuci tangan secara teratur. Prediksi tahun 2024. Baba Vanga adalah peramal terkenal asal Bulgaria yang lahir prematur di tahun 1911. Bernama lengkap Venelia Gusterova, Baba Vanga lahir di tempat yang kemudian dikenal sebagai Yugoslavia, adalah sosok yang dihormati di kalangan penganut ramalan. Meskipun buta sejak masa kanak-kanak, peramal Bulgaria ini diyakini mampu meramal masa depan. Kekuatan yang disebut terkait dengan kebutaannya yang terjadi akibat tornado. Kemampuan ini pertama kali menjadi perhatian publik semasa Perang Dunia II. Konon, Tsar Bulgaria Boris III dan pemimpin Uni Soviet Leonid Brezhnev maupun tokoh terkemuka lainnya pernah berkonsultasi langsung dengannya. Vanga meninggal pada tahun 1996 di usia 85 tahun. Meski peramal misterius ini sudah tiada, namun banyak ramalannya yang terbukti menjadi kenyataan setelah kematiannya. Misalnya, Vanga meramalkan kematian Putri Diana, tenggelamnya kapal selam Angkatan Laut Rusia Kursk, bencana pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Yang lebih mengejutkan lagi, ia bahkan meramalkan dirinya akan meninggal pada 11 Agustus 1996 di usia 85 tahun. Menurut laporan lain dari Sky History, salah satu prediksi Baba Vanga yang tampaknya sejalan dengan zaman saat ini adalah perkiraan suram mengenai kenaikan biaya hidup. Nostradamus menulis,
Seberapa tinggi gantang gandum akan tumbuh, manusia itu akan memakan sesamanya. Meskipun ramalan ini masih bersifat metaforis, ramalan ini menyoroti kesulitan keuangan yang dihadapi banyak orang saat ini, karena berita utama seringkali meliput inflasi yang sangat mencengangkan di banyak negara. Prediksi Nostradamus lainnya untuk 2023 termasuk perang besar, krisis iklim yang memburuk, dan meningkatnya kerusuhan sipil. Sementara pada tahun 2024 ini, Baba Vanga juga telah membuat 7 prediksinya. Sebelumnya, sejumlah prediksi dari Baba yang kemudian terbukti termasuk kejadian Brexit hingga kematian tragis Putri Diana. Dikutip dari Mirror, Selasa 7 November 2023, berikut adalah 7 kejadian yang diprediksi Baba akan terjadi tahun 2024 ini. 1. Nasib Putin. Baba memprediksi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin diklaim akan dibunuh oleh seseorang dari negaranya sendiri tahun 2024. Di sisi lain, pihak Kremlin secara terus-menerus membantah informasi yang beredar soal kesehatan Putin, bahwa ia mengidap kanker dan kondisi kesehatannya terus menurun. 2. Serangan teror di Eropa. Baba juga memiliki prediksi terkait penggunaan senjata dahsyat. Ia menyebut bahwa sebuah negara besar akan melakukan uji coba atau serangan senjata biologis pada tahun ini. Baba Vanga juga memprediksi bahwa akan ada aksi serangan teroris di Eropa. 3. Krisis ekonomi dahsyat. Baba mengatakan akan terjadi krisis ekonomi besar yang berdampak dalam perekonomian global tahun depan. Ia menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi seperti peningkatan tingkat utang, ketegangan geopolitik yang lebih lanjut, dan pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur. 4. Peristiwa iklim mengerikan. Baba mendapat penglihatan bahwa akan ada kejadian cuaca buruk dan bencana alam tahun depan. Menurut prediksinya, akan terjadi perubahan orbit yang biasanya terjadi dalam jangka waktu lama. Namun jika hal ini terjadi dalam jangka waktu singkat, hal ini dapat memicu masalah, termasuk gangguan iklim dan lonjakan tingkat radiasi. 5. Serangan cyber. Vanga mengatakan akan ada peningkatan serangan dunia maya. Peretasan tingkat lanjut akan menargetkan infrastruktur penting seperti jaringan listrik dan instalasi pengolahan air, sehingga menimbulkan ancaman keamanan nasional. 6. Terobosan di dunia medis. Prediksi dari Baba Vanga tidak selalu negatif. Salah satu prediksinya yang positif adalah bahwa akan ada teknik pengobatan baru untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan, termasuk Alzheimer. Ia juga mengatakan akan ada obat untuk kanker pada tahun 2024. 7. Revolusi teknologi. Baba Vanga juga memperkirakan akan ada terobosan besar dalam komputasi kuantum. Salah satu hal yang diprediksi oleh Baba bahwa teknologi kecerdasan buatan akan semakin maju. Bidang multidisiplin yang terdiri dari aspek ilmu komputer, fisika, dan matematika yang memanfaatkan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah kompleks. Tentu saja, prediksinya juga banyak yang meleset. Misalnya saja prediksinya untuk tahun 2023 kemarin, banyak yang belum terwujud hingga saat ini. Jadi, prediksinya hanya untuk referensi saja. Ibarat sedia payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Bukankah begitu? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.